Pilihan itu. Tidak mudah. Innama yasih. Tidak pilihan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil dihar ing dalam mertelakan dihar. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yasihu an pastinesa. Innama yasihu an pastinesa. Opo azharu dihar. Opo azharu dihar miman saking wong. Miman saking wong ya sihau kangsa opo tolaku nolake siman. Opo tolaku nolake siman. Miman saking wong ya sihau kangsa opo tolaku nolake siman. Rijau jatihi wa huwa utai dihari ku ayakula yenta iku ayakula yentang ucap wa huwa utai dihari ku ayakula yentang ucap sopo si jawab iku ayakula yentang ucap sopo jawab rijau jatihi maring jauh jahe jawab maring jauh jahe jawab ucapna kieu anta atau anti kazohri umi anti utai sira wadon iku kazohri umi kaya dadar mbok ingsun iku kazohri umi kaya dadar mbok ingsun engkau bagaikan punggungnya ibu saya dan kedua lihat. Pasal menerangkan zihar. Innama yasihu az-zihar. Zihar ini dianggap sah ya. Bagi siapa zihar dianggap sah? Mimman yasihu dolaquhu, dari orang yang bisa menceraikan istrinya. Jadi bagi seorang suami yang bisa menceraikan istrinya, maka dia sah untuk melakukan zihar. Itu. Nah, maka mafhum mukhalafannya fala yasihu mimman la yasihu tolaku, maka itu tidak sah melakukan tolak zihar bagi orang yang tidak bisa menceraikan istrinya. Ketika seseorang tidak bisa menceraikan istrinya, maka dia tidak bisa melakukan zihar. Artinya sakur-sakur jawab suami anu bisa nyeraikeun pamajikanana menceraikan istrina, maka eta si suami bisa untuk melakukan zihar. Sebaliknya tiap-tiap orang yang tidak bisa menceraikan istrinya, yang tidak bisa mentolak istrina, maka orang tadi tidak bisa melakukan zihar. Mana contohnya? Suami yang tidak bisa menceraikan itu tas-sobi wal majnun wal mukrah, ya karena taqaddama anifah, seperti anak kecil itu tidak bisa menceraikan istrinya. Wal majnun orang yang gila, wal mukrah orang yang dipaksa, itu adalah orang-orang yang la yasihu dolaquhu, yang tidak bisa, yang tidak dianggap sah cerainya. Anak kecil menceraikan istrinya dosa. Orang dipaksa ya, dijahit dipaksa, jahit ayo kau ceraikan istrimu, kalau tidak aku bunuh kau. Jadi lalu dijahit menceraikan istrinya karena terpaksa. Pertanyaannya sahkah tolaknya? Tidak sah. Jatuhkah tolaknya? Tidak jatuh karena dia menceraikannya dalam keadaan dipaksa. Nah, orang yang tidak sah menceraikan istrinya, ya seperti orang-orang tadi, sobi, majnun dan mukrah, maka dia tidak sah melakukan zihar. Begitu? Nah, gitu. Kemudian perlu diketahui bahwa zihar itu adalah kana tolakun fil jahiliyah kal ilah. Zihar ini merupakan bahasa tolak, bahasa cerai di zaman jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah itu kalau mau menceraikan istrinya, dia bahasanya bukan bahasa tolak, bukan.
Tapi bahasa menggunakan bahasa zihar. Misalkan begini, objek itu sudah tidak cinta sama istrinya dan dia bermaksud menceraikannya, maka bahasa yang disampaikan, yang diungkapkan itu menggunakan bahasa zihar. Misalkan anti alayya kadzohri umi, neng Cahyati engkau itu bagaikan punggung embok saya. Nah itu berarti bahasa seperti itu adalah bahasa tolak. Nah ketika seorang di zaman jahiliyah mengatakan kata-kata itu, maka jatuhlah tolak. Jadi zihar itu fil jahiliyah merupakan apa? Tolak, merupakan segot tolak. Anna zihar kana tolakun fil jahiliyah. Kal ilah sama dengan sumpah ilah. Nah kemudian taghayyar syar'u hukmahu ila tahrimil mudhahir minha ba'dal 'awd. Kemudian dirubah aturan tersebut oleh syara, sehingga akhirnya muncullah sebuah ketentuan bahwa zihar ini hukumnya haram, hanya sekadar haram dan tidak jatuh tolak kecuali nanti ada ketentuan-ketentuan yang lain ya. Oke. Nah di sini apa sih zihar itu contohnya? Ayyaqula li zaujatihi anta kadzohri umi. Contoh zihar itu seperti seorang suami bilang begini nih kepada istrinya, neng, anti kadzohri umi, kau bagaikan punggung ibu saya. Nah kita ngomong anti kadzohri umi itu adalah merupakan segot zihar. Walau biduni alayya, walaupun tanpa menyebutkan kata-kata alayya, cukup anta kadzohri umi atau anta alayya kadzohri umi ya. Boleh pakai alayya, boleh juga biduni alayya, terus ada lagi dari anta kadzohri umi, ada alayyanya enggak? Tidak ada. Atau pakai alayya, anta alayya kadzohri umi, nah itu seperti itu. Jadi bahasa zihar itu adalah seseorang suami berkata kepada istrinya anta kadzohri umi tanpa lafaz alayya, biduni alayya. Nah itu. Atau pakai alayya, itu cek bahasa nama menang pakai alayya, menang juga tidak pakai alayya. Wa qauluhu lan uti penganikan siwang anta kaumi, anta utai sira kaumi kaya mbok ingsun iku kinayatun kinayah. Engkau bagaikan ibu saya, itu adalah merupakan segot zihar yang kinayah. Titik ya. Wakal umi lan iku kaya umi mahromun utawi mahrom. Termasuk sama dengan umi, jadi tidak mesti bahasanya umi ya. Boleh juga menggunakan bahasa yang lain, bahasa mahrom yang lain. Wakal umi lan iku kaya umi mahromun utawi mahrom. Seperti mana contohnya? Ukhti misalnya. Anta alayya kadzohri ukhti, nah ukhti itu adalah mahram. Engkau bagi saya bagaikan punggung saudari perempuan saya. Atau anta alayya kadzohri ummi zaujati, itu juga mahram. Jadi menyamakannya tidak mesti harus dengan umun, juga boleh dengan mahram yang lain. Nah itu memang bahasa zihar. Jadi zihar itu menyamakan apa? Istri disamakan dengan umun atau dengan mahram yang lain. Yang disamakannya adalah punggungnya misalkan, atau kepalanya, atau tangannya dan sebagainya. Jadi boleh anta, boleh juga roksuka, kepalamu, boleh juga yaduka, tanganmu, dan lain sebagainya. Nah, disamakan dengan umun atau mahram yang lainnya. Tapi mahramnya mahram yang asal. Mahram yang asal itu artinya mahram yang dari semenjak asal sudah haram, bukan mahram yang baru. Lam yatruk tahrimuha, lam yatruk kang ora anyar teka, lam yatruk kang ora anyar teka apa tahrimuha, haramnya ya si mahram. Apa tahrimuha hanyare mahram. Jadi mahram yang yang keharamannya itu lama gitu ya, atau abadan, bukan mahram yang kemahramannya baru datang. Seperti mana adiknya istri adiknya istri itu ketika kita menikahi kakaknya, maka adiknya juga menjadi mahram, tapi mahram itu mahram yang baru datang gitu ya. Mahram yang baru datang. Nah, ini disamakannya dengan mahram yang bukan seperti itu ya, tetapi mahram yang sudah dari awalnya, bukan mahram yang baru datang.
Ya, kan ya? Mahram yang bukan anyar-anyaran, mahram yang bukan baru sifat kemahramannya. Nah, andai kata mahram itu baru sifat kemahramannya, seperti mana? Zaujah anak, istrinya anak, istri anak itu apa? Mantu ya, istri anak. Ya. Istri anak itu namanya mantu. Mantu itu mahram bukan? Misalkan punya mantu nih. Nah, punya mantu itu ke mantu kalau bersentuhan tangan batal nggak? Ya, nggak batal karena mahram. Tapi mahramnya baru dulu mah batal. Gitu. Atau istri, adik istri, ya, wa ummu jaujatihi, ibunya jaujah. Ibu jaujah itu seperti apa? Mertua ya, ibu jaujah mertua. Mertua itu adalah mahram. Ya. Itu apa siapa? Mahram. Kenapa mahram? Ya karena kita menikah dengan anaknya, maka ibunya menjadi haram kan. Mahram itu yang haram ditikah. Gitu. Tapi kemahramannya mertua itu sifatnya adalah baru. Nah, jadi syarat nak disebut zihar teh harus menyamakan dengan mahram, dengan ibu atau dengan mahram lain atau dengan orang lain yang semahram, yang mahramnya itu bukan bersifat baru tetapi mahram sejak semula. Kalau kita menyamakannya dengan mahram yang sifatnya baru-baru, ya maka itu bukan termasuk di zihar sah ziharnya. Ya, wa talzamu lan wajibu isi jawab apa kafaratu ziharin kifarat zihar. Lan wajib isi jawab apa kifaratu ziharin kifarat zihar. Artinya apa? Si jawab, si suami yang melakukan zihar wajib membayar kifarat. Seorang suami yang melakukan zihar wajib membayar kifarat. Dengan sebab apa dia wajib membayar kifarat? Bil audi, kelawan sebab aud. Bil audi, kelawan sebab aud. Apa itu aud? Wa huwa ta'aud iku ayyam sakaha zamanan yumkinu firaqu fihi. Wa huwa ta'aud iku ayyam sakaha yen tangakar sapa jawabha in jawjah. Iku ayam saka yang tangan karo sapa jawjae jawjan zamanan ini dalam zaman ini dalam yumkinu kampongan opo pirokuha miroke yumkinu kampongan opo mirokuha miroke jawjah di dalam zaman opo pirokuha miroke jawjah di dalam zaman. Nah, perhatikan ya. Si suami yang melakukan zihar ini wajib membayar apa aja? Membayar kifarat ketika dia melakukan aud. Apa aud? Aud itu adalah ayam saka zamanan dia menahan diri beberapa waktu, tidak langsung menjatuhkan tolak. Ya pada waktu-waktu atau beberapa waktu yang memungkinkan menceraikan istrinya di waktu tersebut. Berarti enggak? Menahan istrinya beberapa waktu tidak langsung dicerai, maksudnya yang memungkinkan dia menceraikannya pada waktu tersebut. Itu namanya aud. Ya, contohnya kia cek si jahit teh ka istina neng anti alayya ka zohri ummi. Engkau bagi saya laksana punggung ibu saya. Ya kan itu bahasa di zihar. Di zaman jahiliyah mah lamun seorang suami mengatakan itu maka langsung jatuh tolak. Dirubah oleh Islam ketika seorang suami mengatakan kata-kata itu bukan termasuk tolak tapi namanya di zihar. Nah, ketika seorang suami mengatakan zihar, maka dia harus langsung menjatuhkan tolak. Neng anta alayya ka zohri ummi. Engkau bagi saya bagikan punggungnya ibu saya. Karena engkau bagikan punggung ibu saya, maka tolak tuki. Misalkan saya menceraikanmu. Nah itu harus begitu. Baru jatuh tolak. Nah, ketika seorang suami tidak langsung menjatuhkan tolak, malah diam itu.
beberapa saat, padahal ketika dia langsung menjatuhkan tolak pada saat tersebut dia bisa, dia malah diam, maka dia dianggapnya aon. Naon aon teh neureuy ciduh. Nah, letak ciduh ani ngomong jihar berarti ceraikan, tapi dia langsung menceraikan, namanya aon. Jadi aon itu apa? Ayat imsak itu menahan diri, tidak langsung menceraikan istrinya pada beberapa waktu, padahal kalau dia mau menjatuhkan tolak pada waktu tersebut dia bisa, dia mungkin, itu namanya aon. Ketika seorang suami itu melakukan aon, maka konsekuensinya istrinya tidak jadi tertolak, tetapi si suami wajib membayar kifarat zihar karena dia sudah melanggar zihar. Berapa kifarat ziharnya? Nah, ini nanti ada di bawah. Kifarat ziharnya tulis itqu raqabatin mu'minatin, itqu raqabatin mu'minatin salimatin minal uyub, salimatin minal uyub. Kalau tidak mampu siyamu syahraini mutatabi'aini, siyamu syahraini mutatabi'aini, siyamu syahraini mutatabi'aini. Sudah? Kalau tidak mampu it'amu sittina miskinan, it'amu sittina miskinan. Apa artinya? Memberi makan 60 orang miskin. Likulli miskinin muddu ta'amun, likulli miskinin muddu ta'amin. Fahiya murattabatun, fahiya murattabatun ibtidaan wa intihaan, ibtidaan wa intihaan. Titik ya. Nah itu namanya kifarat zihar. Ulangi lagi, apa zihar itu? Seorang suami menyamakan istrinya dengan dengan mahramnya, seperti dia mengatakan anta alayya ka dhahri umi, pakai lafaz alayya, atau tanpa alayya, anta ka dhahri umi, engkau bagaikan dhahri, apa dhahri itu? Punggung, engkau bagaikan punggung ibu saya. Ucapan seperti itu di zaman jahiliyah adalah ucapan tolak ya. Ketika seorang suami mengatakan itu, maka langsung jatuh tolak di zaman jahiliyah. Kemudian dirubah dalam Islam. Nah, di dalam Islam, ketika seorang suami mengatakan kata-kata anta alayya ka dhahri umi, maka dia dinamakan mudhahir. Artinya orang yang melakukan zihar, dinamakan mudhahir, orang yang melakukan zihar. Maka konsekuensinya orang tersebut harus langsung menjatuhkan tolak. Ketika dia tidak langsung menjatuhkan tolak, maka dia dianggap aud. Aud itu apa? Aud itu adalah imsak, berdiam diri, tidak langsung menceraikan istri pada beberapa saat, di mana dia bisa melakukan tolak atau cerai pada saat tersebut. Misalkan habis melakukan zihar dia diam aja, tidak langsung bilang tolak tuki. Nah, maka dia dinamakan aud. Kalau dia sudah aud, maka tolaknya tidak jatuh, tetapi dia wajib membayar kifarat. Kifaratnya apa? Kifarat yang murattabah, harus tertib. Ya, pertama dia harus apa? Harus memerdekakan hamba sahaya mukmin yang selamat dari aib. Itu mau tidak mau harus itu. Ya, harus apa? Memerdekakan seorang hamba sahaya mukminah yang selamat dari aib. Kalau tidak mampu, baru dia boleh berpindah kepada tahap kedua. Apa? Ya, dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Paksakan dulu, mampukan dulu. Kalau ternyata tidak mampu,
berpuasa 2 bulan berturut maka boleh berpindah kepada level ketiga, yakni memberi makan 60 orang miskin, 1 orang miskin 1 mud makanan. Fahiyah murattabah, ini harus tartib. Tartib itu apa maksudnya? Harus dari tahap awal dulu ya. Jangan langsung ke level yang ketiga, tidak boleh milih, tidak boleh ya. Tapi harus level awal dulu. Kalau tidak mampu baru boleh turun ke level kedua. Kalau tidak mampu baru boleh turun ke level ketiga. Itu lihat. Kemudian yang diserupainya boleh ibu, boleh juga mahram yang lain, asalkan mahram itu adalah mahram sejak awal, bukan mahram yang baru-baru, bukan mahram yang yang yaqra tahrimuha, bukan mahram yang sifatnya baru. Seperti mana mahram yang sifatnya baru? Seperti istrinya anak itu adalah mantu itu adalah mahram, karena seorang mertua tidak boleh menikahi mantu, itu mahram berarti. Tapi mahramnya bersifat baru. Nah, ketika menyamakan dengan mahram yang sifatnya baru, maka tidak sah zihar. Nah, zihar akan dianggap sah lamun mahramnya itu mahram yang sudah mahram sejak semula. Baik, dong. Nah, itu. Allah,